Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesara Putri Saralubis, alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Asahan dengan program studi manajemen. Sebelumnya, saya di sini ingin sedikit berbagi cerita mengenai keseharian saya setelah lulus dan menjadi alumni dari Universitas Asahan dan bekerja sebagai direktur dalam sebuah perusahaan. Gelar yang saya dapatkan hari ini adalah berkat perjuangan saya yang tidak mudah dan segenap kemampuan yang saya keluarkan tanpa lelah telah terbayarkan hari ini. Dan hari ini juga saya bersyukur dan berterima kasih untuk diri saya sendiri dan orang-orang yang mendorong saya sampai di titik ini, terutama untuk orang tua dan orang-orang terdekat saya. Kesuksesan itu terbilang nomor satu dalam rencana hidup dalam masa depan. Pendidikan memang tidak menjamin kesuksesan, namun sebuah pendidikan yang tinggi akan banyak pilihan di masa depan untuk mencapai kesuksesan. Menentukan sebuah rencana pun perlu kita prinsipkan dalam hidup kita. Maka yang perlu dilakukan dalam langkah awal adalah menentukan planning atau sebuah rencana. Saat ini, planning yang telah terwujud dalam hidup saya adalah menjadi seorang direktur. Perjalanan untuk menuju ke sini bukan hal yang mudah. Banyak rintangan dan tantangan yang sudah saya lalui. Beberapa kali jatuh pun sudah saya rasakan. Tapi, menyerah bukan menjadi kendala saya untuk terus mewujudkan mimpi saya ini. Setiap orang dapat menjadi pemimpin, akan tetapi mereka harus memiliki tekad yang kuat, dedikasi yang tinggi, serta sifat pantang menyerah. Menjadi seorang direktur pun bukan hal yang mudah. Banyak hal yang perlu kita pelajari dan pertanggungjawabi. Saat ini, tokoh yang menjadi panutan saya untuk menjadi seorang direktur adalah William Tanuwijaya dari Tokopedia dan Ahmad Zaki dari Bukalapak. Saat ini, siapa sih yang tidak tahu kedua e-commerce tersebut menjadi platform yang dicari oleh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menyediakan berbagai kebutuhan yang bisa diakses secara online. Usia mereka bukan 50 tahun atau 40 tahun, melainkan 36 dan 31 tahun. Bukankah itu luar biasa? Di usia yang terbilang sangat muda, sudah berhasil mendirikan sebuah perusahaan. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Rutinitas saya setiap paginya adalah datang ke kantor dalam rentang waktu jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Namun, ketika sampai di kantor, belum tentu saya akan masuk ke ruangan. Bisa saja saya breakfast meeting bersama para staf yang lain sampai urusan selesai. Biasanya saya akan kembali ke ruangan untuk jeda sholat zuhur dan makan siang yang disiapkan oleh asisten saya. Namun terkadang breakfast meeting dapat berlanjut ke lunch meeting, sehingga baru pada sore hari saya akan kembali ke ruangan. Ketika sudah di ruangan, biasanya asisten saya menyuguhkan teh atau kopi untuk memberikan efek rileks yang ditemani dengan cemilan ringan. Pada rentang waktu tersebut, saya akan membriefing seluruh staf dan pejabat di bawah saya untuk beberapa kegiatan tertentu, atau hanya saya sekedar menerima tamu dari beragam kalangan. Jika pekerjaan sedang padat atau menumpuk, yang biasanya diakibatkan karena seringnya pergi dinas ke luar negeri, saya akan selalu menyelesaikan pekerjaan, walaupun harus pulang larut malam atau bahkan bekerja kembali di hari libur. Kamu pun dapat memahami arti penting serta tugas dari seorang pemimpin yang dimana terdiri atas yang pertama, mengelola bisnis perusahaan. Sudah pasti, seorang pemimpin harus pandai mengelola bisnis perusahaan. Dan yang kedua yaitu menyusun strategi bisnis untuk kepentingan perusahaan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan yang dipimpin.
Kemudian yang keempat, menentukan dan memilih staf-staf yang membantu di bawahnya. Yang kelima, menyetujui anggaran belanja tahunan perusahaan. Yang keenam, mengirim laporan ke para pemegang saham. Dan yang terakhir, melakukan pengadaan rapat dengan semua jajaran pada perusahaan tersebut. Alhamdulillah, perusahaan yang saya pimpin ini telah berjalan sejauh ini dan sudah memiliki jaringan luas di tengah masyarakat dan seluruh Indonesia. Maka dari itu, kembangkan kesuksesan dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang pasti untuk menuju sukses. Itulah keseharian saya menjadi seorang direktur dalam sebuah perusahaan dan sedikit motivasi yang terdapat di dalamnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.